Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk akan menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, setiap kita pasti rindu akan pemulihan. Bahkan mungkin kita sedang berdoa, sedang berseru, sedang memohon supaya Tuhan memulihkan kita, memulihkan kehidupan ekonomi kita, memulihkan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya saat ini saudara penting untuk kita belajar apa yang perlu kita pahami tentang pemulihan. Kerinduannya melalui renungan ini saudara, kita semua akan mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana sebelum Yesus naik ke sorga, karena murid-muridnya tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga, karena Yesus sudah mengatakan itu beberapa kali. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan Yesus, di mana umat Israel pada waktu itu saudara begitu rindu terjadinya pemulihan, karena mereka sedang ada dalam situasi penjajahan, mereka sedang ada dalam kesulitan, dan mereka rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka bagi bangsa mereka. Itu sebabnya mereka memohon kepada Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, di mana mereka berkata, maukah Engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, mereka memohon sesuai dengan
masalah yang mereka alami, di mana mereka begitu rindu terjadinya pemulihan bagi bangsa mereka. Dan akhirnya mereka berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Adakah saudara saat ini yang sedang merindukan pemulihan terjadi? Tentu saja. Saya percaya setiap kita ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada penyakit mungkin, ada keadaan ekonomi yang jatuh hancur mungkin, ada bisnis dan sebagainya. Dan kita rindu pemulihan terjadi di sana. Dan saat ini, apakah saudara sudah berdoa, bermohon supaya pemulihan itu terjadi? Kita akan belajar, saudara, tentang pemulihan. Ketika murid-muridnya bertanya, memohon, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka lihat jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang saudara pahami dari jawaban Yesus ini? Yang saya pahami adalah bahwa Yesus tidak menolak untuk mengerjakan pemulihan. Yesus tidak menyangkali bahwa akan terjadi pemulihan, akan dikerjakan pemulihan, akan dilaksanakan apa yang mereka minta. Tetapi yang Yesus tekankan juga adalah bahwa ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan masalah waktu kita tidak perlu tahu. Umatnya tidak perlu tahu, muridnya tidak perlu tahu. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi juga, Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan ketika kita memohon, berseru untuk terjadinya pemulihan. Dalam hal apapun saudara merindukan pemulihan saat ini, dengar saudara, bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan itu, karena memang Allah rindu memulihkan kehidupan umat-umatnya. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk memulihkan kita, saudara. Artinya Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan bagi kita. Yang menjadi masalahnya hari ini adalah seringkali kita ingin Allah mengerjakan pemulihan sesuai dengan kemauan kita, terutama dalam masalah waktu. Kita mau pemulihan itu terjadi sekarang. Tetapi Tuhan yang tahu hari esok, saudara. Tuhan Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hari esok. Dan dia tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Kita jangankan hari esok, sebentar lagi juga kita tidak tahu. Itu sebabnya kita tidak tahu apakah apa yang kita inginkan itu akan jadi kebaikan hari esok. Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, itu sebabnya, saudara, Dia telah menetapkan waktu yang terbaik untuk memulihkan. Allah pasti akan memulihkan, dan Allah punya waktu yang terbaik untuk memulihkan. Itu sebabnya kalau hari ini kita rindu Tuhan memulihkan sesuai dengan waktu kita, pertama yang perlu kita sadari bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dia pasti memulihkan dan Dia punya waktu yang terbaik, dan waktunya lah waktu yang terbaik karena Dia Allah yang maha tahu. Pernahkah saudara dengar bahwa ketika seseorang menerima apa yang dia inginkan, akhirnya apa yang dia terima itu menjadi celaka bagi dia, padahal dia sangat berjuang untuk mendapatkan itu? Mungkin sering kita mendengar itu. Mungkin pernah saya cerita, saudara, satu kali seorang anak meminta kepada ibunya, di mana ibunya ini tinggal sendiri, bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian anak ini juga anak sematawayang. Lalu kemudian anak ini setelah bertumbuh dewasa, dia berkata kepada ibunya, "Bu," karena dia tahu ada uang ibunya, dia tahu ibunya mampu. Dia berkata kepada ibunya, dia minta, "Belikan aku kereta besar." Dan waktu itu dia sudah dewasa memang, artinya sudah bisa untuk memohon SIM. Lalu kemudian akhirnya ibunya mewujudkan. Dibelilah kereta besar bagi dia. Lalu kemudian yang sedihnya, saudara, tidak lama setelah diberikan itu, akhirnya anak itu mengalami kecelakaan dan akhirnya merenggut nyawanya. Saudara, kalau anak itu tahu bahwa itu akan terjadi, dia tidak akan meminta. Kalau ibu itu tahu bahwa itu akan terjadi, apapun alasannya dia tidak akan memberi. Tetapi kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak tahu. Dipikir ternyata untuk kebaikan, padahal ternyata jadi bahaya. Dalam hidup ini, saudara, sekali lagi kita tidak maha tahu, kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu menantikan sesuai dengan waktu Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu hari esok.
Kita perlu menunggu waktunya Tuhan untuk mengerjakan pemulihan. Jadi kalau saat ini saudara rindu pemulihan, dengar saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita iring dalam hidup kita, Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Tapi hal yang Dia tegaskan di sini saudara, bahwa engkau tidak perlu tahu waktunya. Bagi kita adalah mengerjakan yang terbaik, memohon di hadapan Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan. Karena Dia tahu waktu yang terbaik, Dia mengerti waktu yang terbaik, dan Dia akan mengerjakan sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan. Lalu yang kedua saudara, setelah murid-muridnya memohon supaya Yesus mengerjakan pemulihan, jawaban Yesus ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, untuk pemulihan itu terjadi, sebenarnya orang Israel merindukan pemulihan secara politik, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan, pemulihan itu adalah pemulihan secara rohani, di mana Tuhan akan mengerjakan pemulihan, keselamatan terjadi, dan memang akhirnya bangsa itu juga dipulihkan secara politik. Tetapi saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu pemulihan secara rohani, di mana akan banyak orang yang akan diselamatkan, akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, mereka perlu Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, untuk terjadinya pemulihan mereka perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan menyatakan kuasanya melalui hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi, sehingga mereka menerima kuasa. Jadi untuk terjadinya pemulihan mereka perlu kuasa Roh Kudus. Mereka perlu menerima, mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Demikian juga hari ini saudara, untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus bekerja. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, untuk terjadinya pemulihan saudara, di dalam bisnis saudara, untuk terjadinya pemulihan di sana, saudara perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang akan menjamah pegawai-pegawai saudara. Kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan tim saudara. Ketika kuasa Roh Kudus menjamah dan mengubahkan, maka akhirnya pemulihan secara otomatis akan terjadi di sana. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu kuasa, kekuatan Roh Kudus untuk kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi, saudara butuh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saat ini, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mari kita berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Biar kuasanya memenuhi kita, biar mujizatnya memenuhi kita. Perkara besar terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati saudara, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga kuasa Roh Kudusnya akan ikut bekerja, mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, pemulihan dalam bisnismu, pemulihan di keluargamu, pemulihan jika ada tubuhmu yang sakit. Roh Kudus sanggup mengerjakan kesembuhan di sana. Kuasa Roh Kudus ikut bekerja. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 8 kembali, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga saudara, untuk terjadinya pemulihan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Menjadi saksi dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka, yaitu Yerusalem. Lalu kemudian menjadi saksi ke jarak yang lebih jauh, yaitu Yudea, bahkan lebih jauh lagi saudara, untuk menjadi saksi di Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk terjadinya pemulihan menurut kehendak Tuhan, menurut versinya Tuhan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu terjadi pemulihan saudara, jadilah saksi. Jadilah terang Tuhan. Percayalah, kalau saudara menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di lingkungan saudara. Kalau hidup saudara menjadi saksi, menjadi terang di sana.
Itu sebabnya jadilah saksi Tuhan kalau saudara rindu melihat pemulihan terjadi. Kalau saudara berintegritas, kalau saudara bisa dipercaya, kalau saudara jujur, jadi saksi bagi banyak orang. Saudara dikenal sebagai anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang berintegritas. Dengar saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, ekonomimu, masa depanmu. Semuanya Tuhan akan ikut campur di sana ketika engkau menjadi pribadi yang menjadi saksi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ini bersama, bahwa jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu nantikan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus akan bekerja mengerjakan pemulihan. Dan jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita harus jadi saksi bagi banyak orang, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, rindukan pemulihan. Tuhan kerjakan apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara saat ini. Nantikan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara akan melihat perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya saudara mengalami pemulihan dalam hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, bisnismu, seluruh kehidupanmu. Allah mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita nantikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka, dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha,
Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa,
Hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita,
Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.